Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sufron. Ini saya panggil Mas Sufron apa Senior Sufron atau Bung Sufron ini? Sembarangan lah. Sembarangan ya. Yang penting dipanggil Gufron, Mas Gufron, Bung Gufron, terserah, bebas. Oh iya. Sebenarnya kita sudah lama sekali tidak bertemu ya, secara face to face langsung bertatap muka ya kan. Terkait perjalanannya Mas Sufron ya, selama beberapa tahun ini sudah dari Bangkalan keluar lulus tahun berapa? Kebetulan saya lulus itu tahun 2003. Tahun 2003 saya lulus, terus kemudian pulang ke Pamekasan tahun 2005. Tahun 2005 akhir. 2005 akhir Ya. pulang ke Pamekasan, Pulang ke lulusnya Pamekasan. tahun 2003. Ya, 2003 2004. 2003 kalau nggak salah. Masuknya ke kampus Masuknya ke kampus itu tahun 98. 98. Ya. Masuk era reformasi ya. Ya, Masih awal-awal. hangat-hangatnya Ya. apa Orde Baru. Betul. Ini apa? Ada beberapa hal yang kemudian perlu di eksplorkan ke publik terkait bagaimana perjalanan GMNI, historis lahirnya GMNI di Bangkalan, dan sekaligus Mas Sufron sebagai pelopor lah gerakan pertama, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Bagaimana kemudian awal pembentukannya, awal berdirinya, bagaimana kemudian GMNI berdiri di Bangkalan, kemudian nanti membantu juga dalam pendirian GMNI di Pamekasan. Gimana, Mas? Ya, kebetulan saya juga nggak nyangka ya bisa berkenalan, bisa bertemu, sampai kemudian saya bisa masuk ke GMNI. Itu awalnya tahun 2001. Itu ada kawan dari Surabaya, Bung Brilian Sugiarto, itu datang ke Madura bawa pamfletnya GMNI. Pada waktu itu sama Bung Brilian itu, saya panggilnya Mas Bril, biasanya panggilnya Mas Bril. Dia sebenarnya masuk kampus itu satu letting dengan saya, tapi di GMNI dia senior saya, dan saya banyak berguru lah. Maksudnya senior saya yang dimaksudkan itu Ya, di apa, GMNI tentang kepengurusan atau enggak, sebenarnya? di GMNI dia senior saya. Yang pertama kali dan yang banyak membimbing saya di GMNI ya Brilian itu, Bung Bril itu. Jadi tahun 2001 itu Bung Bril itu datang ke Bangkalan, bawa pamflet GMNI, kemudian diberikan sama salah satu tokoh PDI di Bangkalan, itu anaknya almarhum Pak Hamsid. Kemudian sama anaknya Pak Hamsid itu brosur itu diberikan ke salah satu pendiri juga di Bangkalan, almarhum Bung Sabta Cahya Sabta Kurniawan. Kemudian Bung Sabta itu ketemu dengan saya di kampus. Akhirnya pada waktu itu lagi ngumpul di Kopma, di kantin di kampus itu. Kemudian saya diajak, Front, gimana ikut GMNI yuk. Kebetulan kan Bangkalan pada waktu itu kan masih baru negeri kan, 2001 itu kan baru negeri. Iya. Jadi saya berpikirnya, wah, saya baca brosurnya, akhirnya kemudian saya tertarik untuk ikut. Akhirnya pada waktu itu berangkatlah 4 orang ikut KTD-nya GMNI yang mengadakan pada waktu itu Komisariat Kombes Untak Surabaya. Yang membuat tertarik untuk ikut kaderisasi GMNI di Surabaya di Untak itu bagaimana? Kebetulan Bangkalan dalam dinamika organisasi ekstra itu kan selama berpuluh-puluh tahun itu kan hanya ada 2 waktu itu, HMI dan PMII. HMI dan PMII. Kebetulan pada waktu itu dinamika di kampus kan sudah mulai banyak warna lah, karena sudah negeri kan. Sehingga saya berpikir pada waktu itu, wah, kayaknya
seandainya organisasi ini dengan saya secara ideologi nyambung, maka saya memang berencana untuk kemudian mendirikan organisasi GMI ini di Bangkalan. Akhirnya pada waktu itu saya berangkat ke Untak, di Untak ketemulah saya dengan Bung Bril. Akhirnya banyak diskusi dan proses KTD itu berlangsung selama 3 hari 3 malam di Trentes Pasuruan. Berapa orang yang ikut? 4 orang. Saya, Cahya Sabta Kurniawan almarhum, terus Aceng. Aceng itu Aceng itu- nama lengkapnya apa? Nama lengkapnya Aceng itu Sifullah, Saifullah. tapi panggilannya di kampus Aceng. Aceng. Terus ada Sarinah Evi namanya, anak Perumnas Kamal. 4 orang itulah yang kemudian berangkat. Setelah ikut proses kaderisasi, kok organisasi ini kok dengan hati saya kok connect gitu. Kok nyambung, kok enak gitu. Saya merasakan saya merasakan organisasi ini adalah organisasi yang tepat untuk saya. Saya kemudian tertarik karena saya juga mulai kecil itu senang mengkoleksi foto-foto Bung Karno dan sebagainya. Akhirnya disitulah kemudian sebagai embrio awal untuk kemudian saya banyak belajar tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno. Kemudian saya sama tokoh-tokoh PNI di Bangkalan itu kemudian diberi buku di BR di bawah bendera revolusi. Kemudian saya juga banyak mendapatkan literatur tentang Soekarno lah, termasuk seperti di BR saya dikasih sama Bung Bril itu, saya banyak belajar lah. Singkat kata, akhirnya habis KTD teman-teman datang ke saya yang 3 orang itu, Aceng, Sabta, sama Sarinah Evi datang ke saya. Tapi perlu untuk diceritakan perjalanan selama ikut KTD dan kemudian habis ikut KTD perjalanan pulang ke Madura itu seperti apa itu? Lucu itu. Itu saya sempat dengar soalnya dari teman-teman Ya, asing jadi- gitu ya. jadi Biar pada motivasi lah. Ya, jadi pada waktu itu yang nggak ikut malam inisiasi, malam terakhir di GMNI itu dari 4 peserta dari Bangkalan itu ada 2 yang nggak sampai selesai malam inisiasi, nggak ikut. Siapa saja? Evi dan Sabta. Evi itu karena sakit dan harus pulang. Malam harinya itu sudah dibawa ke puskesmas sama Bung Bril itu, sama saya, sama Sabta juga. Akhirnya harus dibawa pulang karena kondisinya sudah agak parah. Evi itu akhirnya Sabta juga ikut pulang karena kan nggak mungkin Evi pulang sendirian. Akhirnya yang bertahan sampai malam inisiasi itu saya dengan Aceh. Ya berbagai macam doktrin malam inisiasi lah. Bung kan juga tahu lah bagaimana doktrin GMI malam inisiasi itu, bagaimana kemudian kita sebagai kader Marhenis harus peduli terhadap nasibnya kaum Marhenis dan sebagainya. Kemudian senior-senior itu telah mendoktrin bangun pemikiran dan memberikan stimulus baru dan semangat baru kepada kami pada waktu itu. Akhirnya lucu-lucu lah, panjang ceritanya kalau diceritakan. Akhirnya singkat kata nyampe Bangkalan, kemudian kawan-kawan itu datang ke saya, Front, ini kalau nggak kamu sebagai pionir, kamu nggak sebagai penggerak, ini kita ini nggak mungkin lah bisa mendirikan GMI. Jadi ayolah Front, bangun GMI dan sebagainya. Akhirnya saya juga seret dan memang saya sangat ingin mendirikan GMI ini. Akhirnya ya sudah, saya sepakat. Akhirnya saya mengumpulkan beberapa kawan-kawan. Saya mengumpulkan beberapa kawan-kawan dan ngajak kawan-kawan untuk ikut bergabung dengan GMI. Akhirnya pada waktu itu saya rapat pertama kali itu di rumah kos Padang. Ada namanya dulu itu kosan Padang, termasuk yang ikut pertama kali diantaranya rapat itu ada Bung Nadi Mulyadi. Bung Nadi Mulyadi sebagai mantan ketua cabang, sekarang jadi sekretaris PDI. Itu juga salah satu pelopor lah di Bangkalan. Tidak mungkin saya mendirikan sendirian. Iya. Tapi kemudian saya juga mengajak banyak kawan, salah satu diantaranya ada Firman Arif pribadi. Itu juga saya ajak untuk bergabung di GMI. Terus ada juga kawan saya Bung Dasuki Rahmat, juga saya ajak untuk bergabung ke GMI, dan saya juga banyak diskusi. Akhirnya teman-teman pada waktu itu ada almarhumah Noni Federasi Susilo yang kemarin baru saja meninggal. Semoga beliau diberikan tempat yang semestinya dalam bangsa. Amin.
terus ada Bung Manap juga pada waktu itu, terus ada banyak kawan lah yang ikut andil dalam rapat awal di Kosan Padang. Singkat kata, akhirnya kawan-kawan sama-sama mempunyai atmosfer yang sama, satu resonansi lah. Sama-sama mempunyai satu resonansi untuk kemudian bagaimana organisasi ini bisa hidup, kemudian sepakat untuk kemudian organisasi ini didirikan. Akhirnya saya mempersiapkan kurang lebih dari rapat awal itu kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu. Tahun 2001 itu baru kemudian pendeklarasian itu saya taruh di Hotel Ningrat. Dan alhamdulillah antusiasme kawan-kawan mahasiswa pada waktu itu, bahkan tokoh-tokoh nasionalis di Madura banyak yang datang. Termasuk saya banyak di sporting oleh Ketua DPRD Bangkalan Kesafi pada waktu itu, terus di sporting juga oleh papinya Mas Bril, Pak Di Sugiarto. Iya, Pak Di Sugiarto dengan Pak Dinya Mas Bril juga ada lagi yang dari Solo itu banyak memberikan kontribusi terhadap kedirian GMI di Bangkalan. Alhamdulillah pada waktu itu kawan-kawan dari Surabaya juga datang, almarhum. Kebetulan saya akan menerima tongkat estafet kepemimpinan itu dari almarhum Mas Triadi. Beliau juga sudah sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal pada waktu peristiwa banjir bandang di Pacet Mojokerto. Kalau nggak salah tahun 2002 ya kalau nggak salah. Terus kemudian banyaklah kawan-kawan untak yang banyak memberikan sporting pada waktu itu. Ada senior-senior saya, ada Mas Iwan Sunarto, ada Mbak Nini, ada Mbak Hesti juga datang, ada Tovan juga datang dari Bangkalan itu, ya ada Mas Bril juga. Nah dalam proses itu saya banyak kemudian mendapatkan arahan-arahan dari almarhum Triadi, terus almarhum dari Mas Bril juga. Saya banyak diberikan bimbingan sama kawan-kawan saya itu. Ya akhirnya pada waktu itu berdirilah GMI Bangkalan, divisi GMI Bangkalan Caretaker pada waktu itu. Saya sebagai ketua umum dan Firman Arif pribadi, sekarang dosen di Fakultas Hukum, itu adalah sekretaris cabang Caretaker. Tepatnya berdirinya kapan itu, Mas? Nah itu yang saya ingat itu tahun 2001. Tahun 2001. Tahun 2001. Tanggalnya berapa kalau nggak salah? Ya yang pasti akhir lah. Desember akhir tahun. Karena kan penerimaan anggota mahasiswa baru kan waktu itu kan bulan 8, bulan 9 ya. Seperti itu. Ya akhirnya berdirilah cabang Caretaker GMI Bangkalan. Pada waktu itu setelah pendeklarasian terbentuklah cabang Caretaker, saya sebagai ketua cabang pertama kali dan Bung Firman sebagai sekretaris cabang. Akhirnya kawan-kawan pada waktu itu melakukan KTD pertama kali di rumahnya Mas Bril juga di Ketapang. Bagaimana kemudian proses ini, Mas? Proses pendirian GMI, kemudian di mana tempat pendiriannya, kemudian bagaimana antusias kawan-kawan mahasiswa dalam pendirian organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini? Ya, ini kan organisasi baru. Organisasi baru yang angkatan pertama itu adalah 4 orang yang saya tadi sebutkan itu. Kemudian saya mempunyai tanggung jawab untuk merekrut kawan-kawan baru untuk masuk ke GMI. Bagaimana kemudian saya mempropagandakan GMI di kampus, ya banyak yang belum tahu lah apa GMI, apa ya. Alhamdulillah banyak yang masuk ke GMI, termasuk kawan-kawan yang non muslim juga banyak yang masuk, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, semuanya bisa masuk ke GMI pada waktu itu. Karena memang perubahan secara kuantitas mahasiswa itu memang sudah cukup luar biasa kan, dari swasta kemudian berubah ke negeri. Akhirnya alhamdulillah perjalanan GMI ini cukup besar pada waktu itu, cukup besar. Bahkan pengkaderan itu sampai banyak kawan-kawan yang mau ikut KTD itu saya tolak karena terlalu banyak memang. Saya pada waktu itu sama Mas Bril itu dikasih arahan, From kalau ngadakan KTD jangan sampai lebih 50 orang lah, maksimal itu 50 orang, karena
Kalau terlalu banyak juga nggak maksimal, karena organisasi GMI ini adalah organisasi kader. Yang dibutuhkan adalah kader yang militan, sehingga bisa melahirkan radikalisme gerakan yang benar-benar progresif. Kan harapannya seperti itu. Bukan berarti tidak mau banyak kader ya? Bukan berarti tidak mau banyak kader. Dan setelah pengkaderan pertama di rumahnya Mas Bril di Katapang itu selesai, baru kemudian mengadakan KTD lanjutan, saya taruh di Tretes. Pada waktu itu juga pesertanya luar biasa banyak. Tadi kelewat Mas, tempat pendirian dan bagaimana antusias dari tokoh-tokoh, kemudian dari mahasiswa. Tempat pendiriannya di Hotel Ningrat. Di Hotel Ningrat. Di Hotel Ningrat itu adalah tempat pendeklarasian dan berdirinya GMI pertama kali. DPC GMI Bangkalan Caretaker itu ada. Dan luar biasanya auditorium di Hotel Ningrat itu gak muat saking membudaknya kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada waktu itu. Luar biasa. Sehingga pada waktu itu akhirnya saya setelah Bangkalan ini berjalan 2 tahun, baru kemudian tahun 2003 saya mempunyai inisiasi untuk bagaimana kemudian tempat tanggal lahir saya Pamekasan ini juga ada lah GMI. Minimal asumsi saya pada waktu itu, ketika saya pulang ke Pamekasan itu saya menemukan kawan lah, menemukan saudara seperjuangan, saudara seideologis. Akhirnya pada waktu itu saya lewat tetangga saya namanya Marno. Pada waktu itu dia aktivis teater, saya minta tolong supaya diperkenalkan dengan mahasiswa STAIN yang masih tidak ikut organ ekstra apapun lah, yang masih netral lah. Akhirnya saya dipertemukan sama Bung Faisal itu. Sebagai pendiri GMI Pamekasan. Akhirnya saya ngajak Bung Faisal untuk mendirikan GMI di Pamekasan. Akhirnya Bung Faisal setuju. Akhirnya waktu itu saya sebagai ketua cabang Bangkalan hampir 4 bulan saya nggak balik ke Bangkalan itu. Karena saya 4 bulan. Iya, 4 bulan. Sampai itu saya ngapain aja di Pamekasan, Mas? Persiapan pendeklarasian GMI di Pamekasan. Jadi memang pendeklarasian GMI di Pamekasan itu memang digarap berdua sama Bung Faisal dan saya. Ya sama, ketika saya dulu waktu pendeklarasian di Bangkalan menerima tongkat estafet kepemimpinan dari almarhum Bung Triadi, Pamekasan ketika pendeklarasian tahun 2003 itu Bung Faisal menerima tongkat estafet kepemimpinan dari saya. Oh iya Mas, terkait apa? Dan ada satu hal yang menarik. Jadi 1 bulan Pamekasan itu berdiri, Kongres Medan kemudian terjadi. Dan pertama kali Bung Faisal ikut Kongres Medan itu waktu yang di Kongres Medan tahun 2003 itu, Bung Faisal sebagai cabang Caretaker Bangkalan sudah definitif kan? Sudah definitif. Akhirnya kita berangkat Kongres Medan dan alhamdulillah saya pada waktu itu mampu meyakinkan senior-senior saya di Kongres. Saya menginginkan supaya Rakornas tahun 2004 itu bisa ditaruh di Bangkalan. Karena Bangkalan sebagai cabang baru dan bagaimana kemudian ini merupakan propaganda yang strategis lah untuk Pulau Madura bahwa GMI itu ada dan besar. Dan yang paling membanggakan itu adalah, dan ini lagi-lagi cetakan sejarah. HMI, PMI, kawan-kawan Ekstra 2 ini selama berpuluh-puluh tahun sudah hidupnya di Madura, belum pernah melakukan acara setingkat nasional di Madura, baik Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Acara setingkat nasional yang dimaksudkan acara setingkat nasional belum pernah. Sampai sekarang itu. Belum pernah. Kapan pernah ada acara HMI dan PMI itu, kawan-kawan HMI dan PMI mengadakan acara nasional. Baru Bangkalan pertama kali tahun 2004. Itu GMI DPC GMI Bangkalan mampu melaksanakan acara setingkat nasional dengan jangka waktu dari deklarasi GMI 2001 ke 2004. Ya, saya mampu meyakinkan senior-senior lah, presidium pada waktu itu ya, kebetulan yang terpilih Mas Doni Dana Paramita, sekarang menjadi anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Itu cetakan sejarah yang sampai sekarang belum pernah dilupakan. Kenapa? Karena kawan-kawan GMI nasional itu bisa datang ke Madura. Cabang-cabang Indonesia datang semuanya ke Madura, ke Bangkalan pada waktu itu.
dan itu prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan lah Pamekasan yang merupakan cabang setelah Bangkalan juga ke depan mampu melaksanakan, dan berkat dari semuanya itu akhirnya kawan-kawan Pamekasan akhirnya bisa mempelopori berdirinya GMI di Sumeneb. Bung Faisal bisa mendirikan GMI di Sumeneb, kemudian kawan-kawan juga bisa membantu GMI kedirian GMI di Sampang juga. Iya. Akhirnya sekarang menjadi paripurna. Oh iya Mas, yang juga menarik untuk disampaikan ke publik dan terutama terhadap kawan-kawan kader GMNI di Madura khususnya dan di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian Mas Sufron dengan kawan-kawan GMNI di Bangkalan waktu pendeklarasian dan bagaimana proses berjalannya GMNI, kok bisa mau mendirikan GMNI nih? Yang dalam tanda kutip hari ini banyak orang mengatakan dalam stigma miring, buruk, bahwa GMNI itu mengikuti pemikiran Soekarno dan di tanda kutipkan bahwa Soekarno ini dan GMNI ini komunis gitu ya. Ya. Gimana kok berani gitu ya? Ya sebenarnya kan kalau Apalagi di Bangkalan, Bangkalan. betul. Sebenarnya gini Mas, jujur ya, saya ini mendirikan GMNI di Madura ini sebenarnya terinspirasi dan terstimulus oleh gagasan-gagasan Bung Karno dan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Persoalan kemudian Marxisme sebagai ideologi GMNI itu masih ada sebagian menganggap itu terstigmatisasikan sebagai ideologi yang komunis lah, yang beginilah, ABCD lah, berbagai macam stigma miring itu kan akibat dari propaganda dan doktrin Orde Baru. Doktrin Orde Baru yang begitu sangat terstruktur dan masif. Doktrin itu terutama untuk kalangan TNI, Angkatan Darat, terutama kalangan-kalangan militer lah ketika itu. Ya sampai pada waktu itu kan kemudian Bupati Bangkalan itu waktu itu Pak Fatah kan memang sempat melarang berdirinya GMNI karena dianggap sebagai komunis. Bahkan disuruh jangan kuliah di Bangkalan pada waktu itu, luar biasa. Termasuk Masnya sendiri? Iya, dan ketika ada ancaman dan intimidasi seperti itu, justru itu semakin memicu semangat saya dan menguji adrenalin saya untuk kemudian tetap bangkit. Saya pikir seperti itu. Iya. Sementara ini kita kayak dulu ya Mas. Artinya gaming ini luar biasa dan penting untuk dipahami secara bersama-sama dan dengan historis yang positif ya, historis yang lurus ya, agar kemudian tidak banyak kawan-kawan yang salah paham terhadap bagaimana pendirian GMNI dan bagaimana proses berjalannya GMNI di Madura, mulai dari Bangkalan pertama kali, Pamekasan, kemudian Sumeneb dan Sampang gitu ya. Mungkin itu ya Mas Sufron ya. Sementara ini jadi kawan-kawan sekalian, malam ini menjadi momen yang langka untuk ngomong terkait GMNI di Madura, pendirian GMNI di Madura bersama Mas Sufron ya, selaku pendiri GMNI Bangkalan. Mungkin itu kawan-kawan sekalian, sekian dari saya, dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.